Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ke Ngopi Lo Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan dengan konten yang berbeda. Saya akan membuat sebuah daily story. Daily apa? Daily story. Daily story tentang kita terbantai. Terbantai dengan apa? Terbantai dengan tugas akhir. Tugas akhir. Membingungkan. Sehingga kita harus ditinggalkan sama pacar. Orang tua. Dengan orang tua. Jadi intinya ke sini kita mau cerita-cerita sih selama kita melakukan pembuatan alat dalam penulisan dan juga selama kita di kampus tuh apa-apa sih kan kita mau kena usir nih sama kampus, betul lah? Benar. Benar sekali. Terus ada yang mau disampaikan nih? Jadi selama di konten ini kita bakal membahas cerita-cerita mengenai tugas akhir Dan mahasiswa semester akhir lah. semester akhir. Intinya di jurusan kita teknik ya. Apalagi jurusan kita ini setiap menurunkan mahasiswanya yang mau wisuda. Berapa nominalnya? Nominalnya kurang dari 100%. Kurang dari 100%. Kalau dibandingkan dengan jurusan depan jangan disebut. Rupanya misalnya udah 200 kita. 50%. Pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Fikri. Yang sering Anda kenal itu namanya Cacing. Nih, yang di sebelah saya ada partner saya. Marzul Kurnain Marasin. Kami Ganteng. ada gantengnya. Wow. Ada ganteng. Dan jujur kami ini beda jurusan. Saya jurusan teknik mesin konversi energi, teman saya. Dari saya jurusan teknik elektro. Teknik elektro dengan judul yang sama. Dan kita katanya tuh kita orang yang pertama ya, yang kolaborasi beda jurusan dengan judul yang sama. Saya itu kayaknya sih ya. Kayaknya sih kan sekarang mungkin kan yang sekarang kali kan pemerintahan sekarang kali kayak yang tahu. Dulu nggak tahu. Tapi kan seperti yang kami ketahui sih itu, saya dari teknik mesin konversi energi, kawan saya dari Teknik elektro. teknik elektro, Prodi teknik elektronika. prodi elektronika, saya di prodi teknik mesin. Dengan judul apa kita nih? Judul monitoring efisiensi sistem pompa Kalau sehari saya, atau kalau saya rancang bangun sistem pompa serian paralel. Jadi saya itu pure di sistem, kawan saya ini ke sistem kontrol, habis itu buat monitoringnya. dengan alat yang sama. Dan pastinya kita mau cerita ya, ngapa ya kita bisa melakukan kolaborasi ya, padahal kita kan kenalan nih, ibarat gini. Saya kenal dengan kawan saya ini kayak misalnya pergi ke warung kopi gitu. Ngomongin tentang survei gitu ya. Tentang hal-hal yang Hal jelas. yang tidak jelas, berbau gaib, berbau dajjal. Dan pada akhirnya ya kita nyimpulkan bahwa kita bakal membuat project tugas akhir bersama-sama. Nggak jelas kan ngomongin ngomongkan tentang dajjal, ujung-ujungnya ngomongin tentang supir-supir yang tak kena, langsung kolaborasi gitu ya. Bukan tentang rasa. Ngelatan lah, jangan disebutin. Tapi intinya jujur kami tuh awalnya memang berkawan tuh memang pure santai. Kita disponsori oleh warung Bucks ya. Bucks Coffee, BUCS. BUCS Bucks, kita ketemunya di Bucks ya. Pertama kali itu enggak salah kami ada project dengan si Deki gitu, masalah keripik kalau salah. Dan sekarang lagi bangkrut ya. Jadi di kami ngomong-ngomong sering ke Bucks, ketemu nih dengan kita di situ ketemu itu.
awal pertama kali ketemu Di Bucks ya. di Bucks. Di Bucks awalnya cerita kenalan gitu kan. Nih, oh ini elektronika gitu. Oh ini Enggak ada mesin kan. Oh ini akuntansi gitu kan. Oh, ada. oh enggak ada ya. Nah, kan kita ada anak akuntansi yang mau ku gebetin tapi enggak jadi gitu. Jangan. Bisa kita cari teknik wanita tangguh. Oh, wow. Wanita tangguh kita yang enggak tangguh. Kita tangguh. Jadi itu sih sebenarnya kita enggak ada cerita ke TA waktu itu ya. TA belum nyampe. Belum ada kan. Kita malah ceritanya yang ke lain-lain gitu. Jadi waktu itu saya itu magang di PDAM karena Pure judul ini pertama dari usulan dosen saya. Dosen saya, ini Fikri namanya sini Fikri nih. Yang luar memang aneh, cacing, teguh lah, ambel. Oke. Mohon maaf tadi ya kawan sempat ada apa tadi kesalahan teknis. Pertama mohon maaf karena yang kita gunakan ini adalah kamera dan itulah kamera. Kamera adalah fungsi untuk merekam dan mengambil gambar. Dan kita bikin apa tadi? Dia kan tahu kemarin apa hubungannya dengan Iya kan? Benar. Iya benar ya. Apapun yang kita gunakan harus kita rawat. Iya. Berarti kita gunakan ke ruang rawatan. Nice. Udahlah minjam. Dijelekin lagi. Oke, ini ada cover. Kita lanjut tadi, kita lanjutin. Kita ngomongin masalah pembimbing. Siapa pembimbing tadi? Pembimbing gua. Oh, gila gua. Bebas. Pembimbing gua. Pembimbing gua, alhamdulillah gua dapat pembimbing yang cukup baik. Gila, alhamdulillah. Pembimbing kan itu Pak Hasan. Saya selaku kajur izin Pak Hasan. Nah, saya dengan Pak Asmal dan juga KLD 4 itu ada 2. Pembimbing 2, lawan 2, berarti penguji 2. Pertama itu saya dengan Pak Asmal. Dan badannya besar. Halo Pak, terima kasih Pak. Kami udah banyak tekanan di sini. Dan saya juga dengan Pak Direktur. Mantap betul. Jarang-jarang kan Pak Direktur langsung kena tekan dengan direktur antara dua. Datang ke ruangan itu seakan-akan ada sniper di atas. Direktur langsung uji guys. Satu langkah kaki masuk ke pintu itu udah basuka. Mau kemana kamu? Mau ketemu siapa? Jangan ditanyain. Nanti kita kena bantai. Jadi wisuda itu. Pak Toasin, terima kasih udah membimbing saya sehingga alat ini jadi, dan juga siapa penguji? Untuk menguji, alhamdulillah dapat penguji yang baik juga. Baik gimana nih? Kayaknya naik kelas ya Pak. Itu tidak terlalu memberatkan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menyulitkan. Siapa dia? Pertama penguji itu Pak Rianda. Pak Rianda ini setahu saya ahli ya masalah tentang gitu ya, pompa ini. Dia paham betul. Dengar pengalaman Pak Rianda tuh sempat juga di PDAM ya. Makanya masalah-masalah tugas akhir yang kita angkat nih keterkaitan dengan beliau tuh ada. Berarti paham betul. Sama juga saya nih. Pak Asmal ini adalah dosen pengampu mata kuliah mekanika fluida. Jadi konsentrasi saya itu ke perhitungan nih. Makanya ketika saya konsul perhitungan salah, balik lagi, salah. Coretan saya paling banyak waktu itu. Sampai Kiki kau ini salah itu terus kawin ya, kau ikut telepon apa kau kawin ya ini. Disuruh kawin dong. Kita mau sidang disuruh kawin. Masalahnya kita mohon maaf, bukan kita tidak mau kawin. Jodohnya yang tidak ada. Kemana gak tahu habis nonton itu Pak jodoh kan? Amin ya Allah. Enak loh Mbak, enak. Oke, jadi itu perjalanan kita dan sama-sama dapat. Penguji dua belum? Penguji dua saya itu agak slow, santai, K-popers.
Mohon maaf bro, saya bilang K-popers karena saya suka stalking ya. Stalker kita yang stalking, nge-stalk. Saya itu suka nge-stalk Facebook dosen saya gitu, biar paham dengan karakter. Dan kebetulan nih dosen saya itu kayak K-popers, suka yang ala Korea gitu. Sedangkan saya nge-roasting Korea. Agak ngeri sih kalau ngomongin Korea, nanti saya nggak ditertahan dari sisi itu yang di roasting sama Fikri. Pembimbing kalau penguji kedua Pak Eko Ardianto. Nah itu gimana kalau Pak Eko? Pak Eko ya baik sih. Baik. Aman-aman ya. Waktu sidang pertanyaan juga nggak menyulitkan, lebih fokus pembahasan mengenai perumusan coding kayak gimana segala macam. Jadi dia arahnya ke coding, program. Kalau saya kan ngarah ke penelitian tentang pipa, perhitungan. Nanti dari hasil hitungan kita itu dibandingin nih. Misalnya saya hitungan sekian PSI dari rumusnya pendekatan rumusnya seperti ini, nanti dikaitkan dengan hasil aktual dari coding tadi ya. Codingnya macam mana tuh buat? Codingnya gampang-gampang susah nih. Tadi gampang-gampang susah ya. Gampang susah, tapi lebih berat ke susahnya. Susah macam mana tuh? Susahnya ini kita perlu mikir karena penggunaan sensor-sensornya itu sensor untuk pengukuran itu gunakan sensor-sensor yang tidak umum. Ya, oke. Mohon maaf kali ini untuk yang kesekian kalinya ya. Kendala tackle lagi. Aduh, ada kena tackle lah. Ibaratkan kalau kita main bolaku kena kartu merah, kena kartu kuning gitu. Kartu merah lagi, kena kartu kuning lagi. Ya kan, kena kartu bawa anak. Jangan cuma banyak bicara, datang ke rumah dan nikahi saya. Lebel. Oke, lanjut. Ini ada cerita kan susah kalau udah kayak gini. Cerita unik dan ada menarik. cerita unik dan cerita menarik sih sebenarnya yang mau kita ceritakan dalam pembuatan. Pertama sih kita langsung ya cerita inti ya. Pertama kita susah dalam pembuatan program tuh pasti kan. Selain pembuatan program tuh masih enggak kemekanikan ke saya nih. Kita kena bodoh kan sama Palem. Berapa lama kita gila kan itu. Dan palepnya yang Pak. palep yang ini ya, palep yang tidak sesuai dengan dengan apa bolongannya ya, bolongan Karena yang kita kira palep dengan keran itu kan biasa air itu kalau kita tutup keran dia langsung dia enggak, ternyata palepnya kayak diafragma tuh. Kita akan lihatkan gambarnya palep kayak gini nih contohnya nih. Jadi palepnya itu diafragma gitu. Yang kita kira kan biasanya kalau keran lewat langsung. Ketika air dihisap tuh maksimal. Yang kita gunakan adalah palep yang tidak maksimal. Dan kita memikirkan itu berapa lama? Satu hari nggak ngapa-ngapain ya. Lebih ya. Kenapa? Permasalahan yang kecil tapi fatal Gitu ya. Kita udah buat program capek-capek dan sebelum dari itu yang buat palep itu adalah pompa. Kita tangkinya kan sebenarnya desain pertama kan di bawah. Ini jadi di atas itu. Itu dia desain pertama bisa ditampilkan. Nih desain pertama kita nih. Jadi desain pertama itu kita itu meletakkan pompanya di bawah dengan berharap karena saya kan di desain itu dari teorinya juga pompa yang digunakan itu pompa centrifugal radial flow, di mana dia menerima aksial atau radial gitulah. Nggak boleh kalau sampai salah sebut nih kena bantai dosen ya, jadi dulu sih. Yang pasti pompanya jadi sentrifugal ya, pasti pompa air. Tapi sih kalau dari jenisnya aksial flow. Dari bentuk impelannya radial. Saya ngira kemarin tuh axial flow. Jadi airnya ada dari bawah dihisap untuk ke atas gitu, atau berpindah ke tempat lainnya. Tapi ternyata yang kita ekspektasikan itu salah. Nol besar, malah hendak ngisap ya deh.
Itu jujur loh stres loh sampai kebetulan kita itu langsung didampingi dengan dosennya dia. Pembimbing keberapa? Pembimbing pertama ya. Pembimbing satu. Pembimbingnya cuma satu. Iya maksudnya kalau kami 2 ya. Jadi jujur ya sampai kita dibilangin cobalah kita kena roasting habis-habisan. Jadi bisa tolen. Rupeng dan bisa. Penelitian kenapa tuh? Gampang susah. Payah. Jadi suka nak menyepelekan. Orangnya coba dulu jauh-jauh hari, alat gue susah, gitu kan. Ingat dah kalimat itu tuh. Tapi ketika alat itu jadi, gampang ya alat gue. Kesal tuh. Pasti. Kita kan membuat, aku juga kalau saya mulai buat alat mekaniknya itu setelah sempro. Setelah sempro tanggal berapa? Ini bulan berapa tuh? Bulan 1. Kan bulan Agustus. Anggap kita dimundurkan 2 bulan dari bulan Agustus. Itu bulan April kan? Sekitaran bulan April antara April dan Juli. Karena saya sempro, seminggu kemudian saya langsung buat alat. Sambil nunggu kawan saya ini magang gitu ya. Kawan magang di mana waktu itu? Magang di Global Service TV. Tapi guanya sendiri seminar proposal itu di Desember tahun lalu. Dia lebih duluan. Seminarnya duluan. Karena ya saya was-was tuh gini. Alat dia seminar telah diterima. Saya mikir nih, saya diterima enggak ya? Gitu kan. Karena was-was saya itu ketika di seminar kena kritik kan desain kita pertama kan. Karena kita tampilkan desain pertama kita kayak gini nih. Silahkan. Jadi kena komen nih kok letak sensornya tuh linear kan, hisapnya mana, seri paralelnya mana, PIN 1, pressure in 1, pressure at 2 anda salah ya yang di permasalahannya. Kok bisa lah. Kok linear gitu, mana sensor pompa 1 pompa 2 nya. Nggak jelas lah waktu itu. Ya maklum lah kamu menerka-nerka nih ceritanya. Masih awal-awal. Ya non skala tanpa ukuran kan, asal bentuknya gitu ya. Tapi kalau dari segi seri paralelnya masuk. Cuma meletakkan sensornya yang salah, itu linear tadi. Bahkan pada saat seminar proposal kemarin, iya. Judul tuh disuruh ubah. Nah, ini nih yang buat was-was sih, judulnya hampir diubah. Judul pertama kali itu penerapan sistem pompa seri atau paralel dalam pendistribusian air PDAM. Nah, disuruh ubah, diganti, fokusnya harus kemana dulu? Nah, digantilah dengan yang diselesaikan sampai akhir ini, yaitu judul tugas akhirnya adalah monitoring efisiensi sistem pompa seri atau paralel dalam pendistribusian air berbasis PLC. Jadi dia langsung membuat alat monitoring, berarti kan arahnya itu program dan data-datanya apa? Tegangan ya. Data-data terukur itu kaitannya dengan perhitungan yang ente gunakan. Iya, yang saya gunakan perhitungan tekanan, beat, berarti yang awak pakai output dari sensornya. Output dari sensor outcell-nya itu. Makanya kami bisa kolaborasi, judulnya sama, cuman beda penekanan, dia monitoring, saya ke simulasi dan datanya beda itu. Jangan ada yang beranggapan dengan judul yang sama itu datanya sama, beda ya. Walaupun kan banyak beranggapan judulnya sama, alatnya sama, apakah sama juga datanya? Tidak mungkin kan, apalagi beda jurusan, beda. Walaupun Marjul pakai data dia, saya pun pakai datanya Marjul, gitu. Kan aku pakai data awak untuk program PLC kan. Saling ini lah. Saya saling tukar. Dia pakai data saya sebagai acuan tegangan yang digunakan. Saya pakai data awak hanya program yang diletakkan programnya. Karena hasil saya itu tekanan dan debit. Kalau awak kan membandingkan hasil tekanan debit saya ke tegangannya, misalnya kan output dari output yang di outcell-nya itu di program gitu. Dan juga membuat alat ini luar biasa, Wak. Luar biasa gimana tuh? Tahu enggak, di alat itu kan ada kayak laci gitu. Padahal tak ada gunanya kan itu.
Awalnya letak ke tangki gitu kan, sampai kita tuh terbaring-baring di dalam itu, padahal benernya kecil loh. Perubahan desain yang agak habis-habisan. Satu malam mikirkannya, hampir pompa itu dipindahkan ke bawah, ya kan? Tapi kita tidak ada buat desainnya kan, tidak ada ilustrasinya. Kita hanya membuat sebuah ilustrasi, ada dokumentasi kalau nggak salah ya. Kurang lebih dokumentasinya kayak gini nih. Saya sampai masuk ke bawah, ada kawan saya juga yang lagi setel pipa. Aduh, lucu kalau ingat-ingat itu kan. Lucu gitu. Kayak sempat, mohon maaf nih, bukan saya lebay gitu, sampai badan saya tuh jujur ya, mungkin karena lebam. Hati memang lebam. Tapi memang jujur, tangan saya, kaki saya itu sampai susah mau jalan. Waduh. Ingat ya waktu itu. Sampai kawan saya ini, dia sendiri nih yang mintal kabel itu, saya udah memang tak mampu, kepala bergoyang. Jadi Teguh ini sebenarnya orang tua. Tidak, memang karena kita kan waktu itu ngembun terus nih, berdiri terus. Karena mungkin karena yang salah, maaf lah. Mungkin kan setelah kita lulus ini bukan ngomongkan masa depan, tapi kita ngomongnya penyakit. Sakit apa Anda? Darah tinggi. Tapi pengerjaan kita kemarin tuh dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Saya balik kuliah nih. Saya ini semester akhir, tapi masih ada jadwal kuliah. Kalau elektronika los, nggak ada mata kuliah sama sekali. Jadi semester 6 akhir itu cuman PKL sama tugas akhir. Jadi ada PKL. Waktu itu saya setelah sempro saya buat alat sambil nunggu. Kita tuh ini juga, dan kita buat mesan alat ini jauh-jauh hari ya. Yes. Tahu nggak, mesan alat ini tuh dari Cina langsung. Nah, ada kita berharapnya 10 hari, ternyata datangnya 2 minggu. Dan ini juga sih sebenarnya motivasi buat kawan-kawan yang mau buat tugas akhir itu. Kalau udah tahu alatnya susah, nyari barangnya susah, jangan sekali-sekali pesan dekat hari H. Makanya Anda telat. Sedangkan kita udah jauh-jauh hari aja telat. Apalagi kalian kalian yang kelewat, yang dekat-dekat mau sidang, nulis aja jarang, mainnya Mobile Legend, isi HP-nya bokeh. sensor. Nah, maksudnya tuh gini, Pak. Kita kalau mau udah tahu tugas kita nih susah, jangan dipaksakan kita mau urusan barang tuh dekat-dekat hari. Apapun jurusannya sih sebenarnya. Prepare kita tuh jauh-jauh hari loh. Jauh-jauh hari. Belajarlah dari pengalaman kawan-kawan yang ada, pengalaman abang-abang kita nih. Termasuk abang-abang. Jujur kita kan punya senior kita, dan kita juga lihat senior kita kenapa dia bisa nunda, kenapa dia bisa sampai, khususnya jurusan teknik ya. Mau teknik elektro, teknik sipil, dan ada teknik arsitek yang kita ketahui gitu kan. Arsitek itu lebih keras lagi dari kami, tapi kami nggak mau bahas yang jurusan lain. Jurusan gitu-gitu ya, karena nanti beda cerita, ada yang protes. Nanti kita kayak kemarin saya ngomongin vaksin, disuruh vaksin. Nanti ngomongin sana kenapa nih? Kena Demi fasilasi nggak ada. Pokoknya kayak gitu sih ceritanya tuh, kita dukanya lah dalam pekerjaan. Iya, yang pastinya itu persiapan prepare jauh hari. Kalau misalnya desain dulu jauh hari, bahan-bahan yang disiapkan tuh gimana ya? Bahan-bahan disiapkan pun harus jauh hari sih. Harus. Karena gini, untuk pengerjaan alat kan banyak hal tidak terduga kan tuh. Banyak hal-hal yang tidak terduga bakal terjadi ketika kita membuat alat. Ya. Maka dari itu disarankan untuk mesin alat, mesin keperluan untuk pembuatan alat sih. Itu awal-awal. Mau rancang bangun, mau perancangan itu jauh-jauh hari sih sebenarnya, udah nyari-nyari data gitu kan. Banyak sebenarnya. Dan ini dikhususkan, ini saya dapat ambil sampel-sampel dari senior. Semuanya gitu. Setiap ada orang yang kolaborasi mau satu jurusan, rata-rata sih yang sedang satu jurusan. Kelemahannya adalah terpaku kepada satu kawan. Rata-rata. Ini bukan berarti saya memberikan contoh, itu enggak juga sih sebenarnya. Cuman ini kita mau jangan sampailah untuk kawan-kawan kita yang
junior kita dah. Kalau Ponem kan sistem paket ya. Jangan sampailah terpaku dengan nunggu kawan gitu. Oh dia nggak kerja, nggak aku santai-santai slow, nggak bisa gitu. Saling backup kalau bisa. Jangan pikirkan lagi, wih kawan aku nih malas kerja, aku malas. Nggak bakalan selesai nanti Anda ngerjain skripsinya. Untuk kawan-kawan pun yang masih kuliah, belum masuk ke fase semester akhir, kuliah benar-benar. Karena manfaat dari kuliah tuh ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu penerapannya nanti juga di akhir semester. Iya. Maka dari itu belajar yang giat kuliahnya. Jangan kayak kita ini. Iya, kita ini kurang belajar ya. Kurang belajar, banyak pacaran, main game. Pacaran dah. Iya, kita sih. Ini pacaran. Abang kita yang satu ini pacaran. Nggak salah lagi. Itu sih sebenarnya private sih, bebas sih mau ngapa, tergantung kita. Tapi ingat, pandai-pandai. Mau seliar-liar Anda, mau balapan nikah liar kah, mau berkubang kah, mau begal kah, kalau udah tahu kewajiban Anda itu selesaikan sedikit, selesaikanlah. Apalah bayaran kita, misal kita kan 1 semester fokus untuk skripsi, apalah payah kita untuk fokus? Tinggal kayak Cibiru. Enggak sih aku ya. Mari kita renungkan. Iya. Kalau kita selesai kuliah, yang senang siapa? Orang tua. Orang tua. Yang nikmati siapa? Kita. Orang tua senang, yang nikmati kita. Kuliah betul-betul. Kalau kau tak kuliah betul-betul, kau berhenti ya. Apa betul kan? Berhenti ya. Ngabiskan duit orang tua. Pertama gini, jajan minta dari orang tua. Ayo, habis duit rekening akhir bulan. Ayah aku mau buat begitu, beliau BO. Jangan gini, Pak. Jangan sampai hal-hal yang udah pernah kami rasakan terulang di kalian. Iya, kita bukannya sok bijak, bukan? Bukan. Ya. Tapi gini. Nah, saya ada pengalaman nih. Ada pengalaman mengenai perkuliahan. Sempat waktu itu cuti. Itu dikarenakan apa cuti? Dikarenakan ya malas belajar. Iya sama. Malas belajar, tidak pandai ngatur waktu. Akhirnya kuliah terbengkalai. Akhirnya kita langsung kolaborasi gitu kan. Apa hubungannya? Tapi intinya gitu deh. Intinya D3 4 tahun, D4 4 tahun. Alhamdulillah saya kemarin alhamdulillah enggak ada SO, enggak ada, cuman buat kasusnya banyak. waktu itu udah ada demo kan, kawan-kawan ngajak demo, saya tak bisa demo karena saya hampir kena usir dari rumah. Diakibatkan buat konten yang dark. Iya, sampai sekarang pun masih dark, sampai sekarang suruh vaksin. Itu masalah yang pertama. Itu yang pertama sih lebih dark gitu. Kalau yang alahan soal vaksin sih enggak terlalu dark gitu. Karena kita ikut aturan ujung-ujungnya kan. Yang pertama tuh memang negatif lah boy. Siapa sih yang tak suka, contohnya gitu. Dua itu kan tengah panas-panasnya Ardian Valeka kan. Survei harga Dajjal. Itulah konten saya dan jangan Anda cari. Saya capek selama 2 bulan menghilang tanpa medsos karena gara-gara buat konten Dajjal. Dan dia masih mending SO ulangnya setahun, nggak ada malunya di kampus. Ada sih tetap rasa malunya ada. Rasa malu ada. Tetap ada, cuman rasa malu saya ditonton orang banyak. Masyarakat kayak orang nggak punya akhlak. Ada tersesatkan terus si joki sama muslim. Tapi dari situ saya belajar bahwa buat konten gitu tak bagus sih boy. Apa sih guna kau survei kayak gitu? Dapat AdSense ada. Kita baru buat konten. Memang betul 1000 subscriber untuk mendapatkan itu udah cepat boy. 2 bulan saya buat konten kayak gitu, laju subscriber banyak. Penonton viewer 100.000. Benda cepat AdSense. Tapi jujur begitu saya udah kena marah sama orang tua saya buat konten yang bodoh bale gitu ya. Dah
Saya tidak buat konten itu 2 bulan saya akhirnya tuh gue buat konten baru namanya di konten sekarang ini Rumah Sultan. Ini genah saya nih. Genah. Ini sekarang saya genah. Udah agak genah walaupun masih curi-curi. Tapi ini sih itu pengalaman dari kita yang buruk-buruknya gitu. Kalau bisa jangan diikuti lah, ngapain juga nyari sensasi-sensasi itu. Walaupun saya jeleknya itu lebih ngarah suka nyari sensasi yang menurut orang tuh aku bisa terkenal, tapi enggak. Terkenal karena bodoh ya sih. Betul kan? Terkenal karena bodoh ya. Pikirkan dampak dan manfaat itu. Misal kamu survei ini apa dampaknya? Aku tanya. Ya ada sih positifnya, bisa melihat keaduhaian yang bodinya gimana gitu. Oh tidak, kena tonton lagi habis. Tapi intinya gitu, itu buruknya. Tapi begitu kita paham itu, udah saling sharing kita kemarin kan, oh seperti ini, saling kenal juga, saling sharing masalah pandangan politik itu, saling sharing ya di judul ini gitu. Pokoknya selama 1 semester ini saya dengan si Marjul ini sering berbicara dengan hal yang positif gitu. Apa sih, misalnya saya nanya, apa sih tujuan Go SO itu? Apa sih tujuan Yudi itu? Tujuannya menghindari nilai D. Nilai D. Nah, itu tujuannya kan menghindari nilai D gitu kan. Ada sih positifnya, cuman rasa penyesalan tuh pasti ada ketika kita ngambil SO, karena ngelihat kawan-kawan yang satu angkatan udah pada lulus sedangkan kita masih kuliah. Nah, pikirkan sebelum ngambil keputusan, misalkan contoh SO tadi, sebelum ngambil keputusan pikirkan matang-matang kira-kira dampaknya apa, manfaatnya apa. Yoi. Berat loh nganggur selama setahun tanpa ada awalnya. Aku tahu dia ini kerja gitu, tapi jujur kalau kita nggak siap SO itu kan otomatis larinya ke nganggur juga kan. Walaupun kita misal aku nih punya skill, soft skill aku ada, public speaking aku ada, misal dia menjual dengan hal itu. Sekarang aku tanya nih, apa sih guna orang tua kau mau mengkuliahkan kau ujung-ujung kau kayak gitu? Sayang kan? Kasihan. Apalagi kalau ada yang bidik misi nih, sekolah udah membiayakan kau sampai kau lulus, tapi kau tiba-tiba langsung out gitu. Nggak kasihan gak dengan orang yang memperjuangkan dengan beasiswa kau tuh? Nggak kasihan gak dengan kampus, anggaran berapa yang untuk awak? Kalau udah tau gitu bagus tuh orang lain ya kan? Biar kampus tuh kayak tosik gitu, udah ganti aku gitu langsung. Tapi intinya itu, fokus, belajar, hidup harus ada tujuan lah. Liar boleh, nakal boleh, tapi tetap harus ada tujuan. Tujuan kita masuk awal ke kampus ya pengen nyelesaikan kuliah. Ingat kan waktu ospek pakai toga itu, masa kita luar tak pakai toga? Ingat dah? Ya. Apalagi kawan saya ini kemarin kan pejabat Polnep kan. Aduh. Yang tukang ngospek anak orang. Tapi jangan bahas yang itu. Maksudnya dia pernah ngospek orang. Dia tahu orang itu pasti pakai toga kan. Pakai toga. Keluar kan logikanya gini. Kita kan sama aku nih ospek gak? Aku ospek pakai toga. Ya keluar kan pakai toga lah. Harus kan? Filosofi orang ospek kayak gitu tuh dapat sebenarnya. Aku masuk pakai toga, keluar pakai toga. Sekarang pertanyaan adalah mana toga keluarnya kita gitu? Toga keluar gitu. Aku belum bayar wisuda sih. Mana ya toga keluar ya? Ada dalam tas. Oh iya. Enggak di atas. Aku lupa di toga gitu. Dan intinya itu sih motivasi ya. Terus ada yang pesan kau untuk diriku sendiri, ngapa kau bisa pengen lulus itu? Nah sebenarnya apakah karena kau pengen mau nikah cepat? Kesan selama di kampus nih ya? Ya selama di kampus tuh diri kau seorang lah. Aku pengen wisuda gitu kan. Ngelihat perjuangan orang tua untuk disekolahkan. Maka dari itu harapan tuh pengen cepat-cepat menyelesaikan kuliah, cepat-cepat cari uang, cari kerja. Iya sih. Biar nggak terlalu membebankan orang tua. Terus yang memotivasi diri sendiri untuk cepat menyelesaikan kuliah pun
melihat teman-teman yang udah pada lulus, udah pada kerja, udah berpenghasilan sendiri. Kalau ente gimana? Kalau motivasi diri aku pertama ya orang nih bisa bah. Kita kan aku nih waktu bukan aku mau laga bukan. Aku nih waktu semester lalu sempat ngendel anak D3 satu angkatan itu di bagian gambar dan desain. Jadi motivasi aku di situ. Aku desainkan budak, selesai wisuda. Walaupun tidak salah sempat ada hilang 2 orang. Aku desain, aku bantu konsep, dia hilang. Dikarenakan mungkin karena down kali ya, dia tidak mampu seminar atau gimana. Nah terus yang sisanya kan banyak tuh. Jadi termotivasi aku tuh. Ini budak bisa wisuda gitu. Apa aku tak ada kan? Padahal aku menyelesaikan. Terus di budak elektro ada 1 orang yang aku bantu. Nggak salah namanya itu si Krisno, karena gampang kan 1 orang ya. Desain ya. Nah, aku desain, walaupun di sebenarnya di tempat dia aku bantu gak mintal buat alatnya gitu. Nggak bantuannya kebanyakan sih bantu ngacau ya. Sampai tidur di kampus gitu kan. Artinya apa sih tuh lihat mandang orang berjuang untuk mendapatkan sebuah gelar, mau AMD, mau STR, itu siang malam tidur di kampus loh. Dan akhirnya kita rasakan juga kan. Awalnya tidur di rumah saya gitu kan, alatnya buat di rumah saya. Alat kita tuh. Nah, kan baru pindah ke kampus. Kerjakan dari malam sampai pagi, malam sampai pagi. Alasan kenapa harus mengerjakan di malam? Pertama, memang untuk di jurusan saya paginya di kuliah. Makanya ngerjakannya sore bisa kan, atau malam atau pagi. Bahkan kita sampai tak bisa malam minggu loh. Betul kan? Pas dulu malam minggu untuk beberapa waktu. Pas malam minggu dan ada orang kita agak. Kalau tak ada udah ada. Tapi kan kita perlu hiburan ya malam minggu kan. Intinya tuh pasti kita perlu hiburan dah. Hiburan malam minggu tuh bukan berarti kita harus dengan doi, bukan. Kita itu dengan kawan-kawan ngopi. Kadang itu kita nengok itu dengan kawan-kawan ini untuk motivasi kawan-kawan yang udah tahu dengan skripsi gitu. Kurangilah ngopi itu. Ngopi boleh, tapi ingat kerjaan tetap. Karena saya sempat terpancing loh, Pak. Kayak informasi ngopi gitu kan. Balik. Jujur apa? Tidak kerja kan? Tidak apa aku. Duit habis. Gue juga baru stres sih pala. Alah, aku nyari duit dari mana nih? Ya itu harus pandai-pandai dalam waktu selesaikan tanggung jawab. Kalau bisa agak dikurangi hal itu, karena kalau skripsi yang berkaitan dengan pembuatan alat, apapun itu, analisis, mau buatan alat atau enggak buat alat, pasti perlu modal. Minimal modal ngeprint, ya kan? Modal ngeprint. Kalau kita kan udah modal buat alat, modal ngeprint, beli kertas, printer juga kita jaga kalau printer rusak. Kan investasi kita untuk buat alat. Jadi untuk kawan-kawan yang belum masuk di fase semester akhir, kalau sekarang udah nyicil gitu. Nyicil, kalau kata dosen itu jurnal, Pak. Cicil jurnal, walaupun kita belum ada judul nih, jurnal cicil loh. Nanti kan otomatis semakin banyak jurnal lu, dia dapat fokus tujuannya kemana. Kalau saya kemarin kan dari PDAM tertarik nih, dan juga ada masukan dari dosen Pak Asmal. Udah, tinggal saya cari dong jurnal, udah barulah kita fixkan. Saya kebetulan dekat dengan mesin elektro yang namanya Pak Hasan tuh. Nah, saya nanya-nanya ini macam mana judul saya nih, baru sini monitor nih. Mohon maaf, dosen elektro itu kebetulan bapak saya. Tidak bisa di itu lagi karena ini ketahuan terus. Jadi kebetulan diarahkan, jadi ya kita berbagi jurnal kan. Dia jurnalnya beda penekanan, saya jurnal penekanan, dan juga medsos. Karena program kita juga ada sharing di medsos. Apa nama grupnya tuh? Grup lebih tanya jawab. Kebetulan, nah untuk sistem kontrol, sistem kendalinya lah dari alat yang kami buat itu menggunakan PLC berjenis Opsel. Yap. Nah, untuk PLC jenis Opsel ini juga ada forum komunikasi, forum untuk sharing-sharing segala macam. Itu ada di Facebook. Nah, di grup itulah kami nyari-nyari referensi
penggunaan sistem kendali, penerapannya kayak gimana, segala macam. Kok nih ada info-info sama dengan saya pun nyari info-info pompa gitu. Seiring kita survei juga di PDAM ya dengan Bapak Mirwandi ya. Sempat gitu cari juga di Jurnal Engineering, di Facebook Engineering juga ada, Facebook Mechanical Engineering itu ada ngomongin pompa. Ini berkaitan dengan konversi energi lagi. Itu aja sih kesan yang kita dapatkan, cerita-cerita yang dapatkan, motivasi buat kawan-kawan yang mau skripsi, menyelesaikan skripsi, apapun itu jurusannya sih, universal lah sih mau dipakai atau enggak. Dan kita cerita juga yang bad story dan funny story segala macam. Sakit memang kalau kita menyelesaikan kuliah, menyelesaikan suatu pendidikan. Cuman kalau tidak dikerjakan, tidak diselesaikan, kita mikirkan lagi. Kasihan orang-orang yang udah berjuang buat kita. Sedih ya bro. Sedih pertama karena kita mau diusir sama kampus, kita akan meninggalkan kampus ya. Mau kemana kita setelah ini? Setelah ini itu yang menjadi pertanyaan. Setelah kuliah kita bakal ngapa, bakal berat nih serius. Dan ini yang kami sedih kan sebenarnya. Kita pokoknya itulah. Karena seberat-berat Anda menyelesaikan skripsi akan ada hal yang lebih berat setelah Anda lulus. Contohnya kita buat konten, setelah kita wisuda, itulah hal terberat kita. Belum lagi ada yang nagih-nagih, maharin aku. Kuliah lo betul. Intinya. Tapi memang betul, untuk dekati anak orang, datang ke tempat orang tuanya ditanya, kamu lulusan mana? Betul kan? Kamu kerja apa? Kalau kamu tidak selesai, gimana caranya? Walaupun memang betul, rezeki itu tidak pungkiri harus melalui pendidikan yang tinggi. Tapi mumpung kita sedang menjalankan perkuliahan, selesaikanlah. Kalau ada kesempatan, selesaikan. Intinya kita harus berjuang untuk dalam mengerjakan ini. Untuk mau anak orang ke, mau lulus dari sini tuh intinya harus ada ini cok. Punya kok mana? Itu bro. Punya dia lebih kecil. Kerjakan ini itu butuh waktu selama, kalau saya kuliahnya 4 tahun. 4 tahun kuliah. Standar D4 sih saya 4 tahun kuliah. Kalau awak macam mana untuk dapatkan ini? Untuk dapatkan gelar AMD D3 itu memakan waktu 4 tahun. 4 tahun sama dengan saya kan. Saya angkatan dengan itu soalnya. Karena suatu kendala teknis. Ya, dia nikah kemarin. Belum. Saya masih jomblo. Iya, jomblo. Kawan-kawan. Oh, promosi. Jadi yang mau nomor yang kemarin yang kemarin datang sidang siapa cewek ini? Nah, yang kemarin datang sidang. Oh, itu kawan. Kawan tapi sayang ya. Kawan-kawan yang harus kita sayang. Kawan tapi mesra. Nah, jadi setelah ini senang nggak nih? Selesai ini senang nggak nih? Pasti. Senangnya karena ini merupakan hasil perkuliahan lah hitungannya. Perjuangan untuk menyelesaikan kuliah. Iya. Yang dapat kita hadiahkan ke orang tua dan orang-orang tersayang. Artinya orang-orang terdekat kita yang udah support kita tidak bisa ngasih hadiah. Sementara ini kita tidak bisa. Memang betul, kita tak bisa ngasih dia duit, tak bisa dia ngasih mobil, motor, Lamborghini dan sebagainya macam. Ini adalah Lamborghini untuk orang tua gitu. Walaupun habis ini kita kena tempeleng sama dia, minta jajan terus ya aduh. Oke, itu sih mau kami sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga diterima, kalau enggak juga enggak masalah. Yang penting kita mau cerita-cerita tentang pembuatan alat, suka dukanya pembuatan alat. Skripsi ada yang mau disampaikan enggak nih untuk terakhir nih? Mohon maaf lah jika ada kesalahan perkataan ataupun perilaku kami. Habis itu buat kawan-kawan tetap semangat jalankan aktivitas sehari-hari, jalankan perkuliahan dan apapun itulah, semangat, selalu semangat intinya. Hidup mahasiswa, hidup politeknik, hidup
Politeknik. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.